Are you struggling to make your architectural ideas clear? Let's break down the essentials of effective posters and maquettes. Architecture isn't just about creating buildings, it's about communicating ideas. And how do you do that effectively? Through well-crafted posters and maquettes. First up, posters. A good architecture poster tells a story through diagrams, renders, and text. It's all about creating a strong visual hierarchy. What do you want viewers to see first? Make sure your key concept stands out clearly. Next, your concept statement. What's the big idea here? Keep it concise and impactful. Essential drawings like plans, sections, and elevations are non-negotiables. Add 3D visualizations, whether they're renders, sketches, or physical models, to bring your concept to life. Remember, minimal text, maximum impact, and keep your style consistent with fonts, colors, and line weights. Now let's talk maquettes. A good maquette showcases material, textures, and proportions with precision. It's an architectural language that speaks clarity and aesthetic. Don't forget those supporting elements: site context, human figures, and landscaping. They give your model a sense of place and scale. Combining these elements turns your ideas into compelling narratives. So whether you're presenting to a professor or a client, remember, strong visuals, clear concepts, and attention to detail are your best tools. That's it for today, architects. Keep designing, keep creating, and most importantly, keep communicating. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more tips and tricks. Oke, selamat pagi. Mohon maaf lahir batin, mumpung masih bulan Syawal. Minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri. Oke, hari ini memang hanya penjelasan teknis tahapan berikutnya, jadi pembuatan poster dan maket. Dan hari ini merupakan hari terakhir untuk asistensi baik denah tanpa potongan. Karena itu akan tahap selanjutnya akan mulai minggu depan benar-benar sudah mulai produksi. Kita sudah minggu ke-13, 14, 15 itu kalian benar-benar produksi, nanti di minggu ke-16 sudah puas. Jadi memang sudah di ujung tanduk benar. Oke. Paparan hari ini lebih ke bagaimana mengkomunikasikan ide kalian baik berupa poster maupun maket. Jadi mudahnya sebenarnya poster adalah sebuah cara untuk mengkomunikasikan dan arsitektur adalah sebuah pengetahuan, sebuah disiplin ilmu yang mengandalkan visual. Sehingga poster menceritakan ide besar kalian, narasi besar kalian di dalam bentuk diagram, di dalam render. Jadi benar-benar seperti kontes kecantikan kalau di poster dan maket. Render dan ada beberapa teks dalam pengertian teks ini penjelasan terhadap diagram tersebut. Hingga kalau kalian perhatikan yang menjadi fokus utama justru diagram dan cara render kalian atau mempercantik kalian. Kemudian sebuah poster yang menarik itu bagaimana? Layoutnya, ada hierarki, pemilihan huruf, dan juga penerapan teori-teori warna yang kalian pernah dapat di PA1 itu benar-benar kemudian diterapkan. Dan kalian akan dipaksa atau kalian harus memikirkan cara yang paling simpel untuk menjelaskan semuanya ide kalian. Jadi mengkomunikasikan. Dan sebenarnya poster, kenapa poster itu menjadi fokus utama di PA2 untuk produk terakhir, karena ini akan kalian gunakan sebagai portfolio kalian. Dan tolong mulai PA2 nanti sampai ke PA berikutnya mulai dikumpulkan poster-poster kalian. Itu akan sangat berguna untuk jangka menengahnya. Itu nanti kalau kalian mulai kerja praktek, kalian akan bisa dengan mudah mengumpulkan atau membuat portfolio. Dan ketika nanti lulus, kalian melanjutkan untuk PPR juga portfolio proses desain kalian juga mulai jadi poin penting. Kemudian kerja juga demikian. Apa yang menjadi penting atau yang menjadi strong
yang harus ditampilkan, strong element yang harus ditampilkan di poster. Ada hierarki yang jelas, ada ide yang jelas. Nanti ada penjelasan berikutnya. Apa yang mau ditampilkan, itu yang penting. Kemudian konsep yang jelas. Jadi ini nanti mungkin akan diperdalam di PA-PA berikutnya. Konsep di desain kalian dan konsep di poster itu sebenarnya sebuah punya keterkaitan yang jelas. Kemudian menampilkan gambar-gambar prarancangan yang esensial. Di sini kasih contoh denah, potongan tampak, kemudian aksonometri atau perspektif. Syukur-syukur kalau ada 3D-nya yang di-render atau di-sketsa atau dihias dengan cukup bagus. Teksnya minimal, jadi poster yang baik justru bukan memindahkan word atau laporan kalian ke dalam poster. Kata-kata kuncinya apa? Kemudian konsistensi, baik dari bentuk huruf, warna, dan kemudian tebal tipis. Hati-hati, tebal tipis juga mulai bermain. Ini beberapa contoh aja, beberapa cara dalam membuat poster. Jadi mendefinisikan siapa audiensnya, tujuannya apa. Dalam hal ini PA2 audiensnya ya kami bertiga sebagai dosen. Nanti kapan harus dikumpulkan juga jelas. Kemudian pemilihan grade, jadi tidak asal tempel, yang efeknya adalah chaos. Poster kalian jadi chaos. Apa yang mau di highlight, apa yang menjadi poin utama dan segala macam. Nanti file ini akan saya kirim karena ini di sini tampilannya jadi tidak jelas. Ada hierarki, ada judul, ada kata kunci, grafis atau gambar yang mendukung, kemudian penjelasan yang minim dalam pengertian penjelasan itu benar-benar menjelaskan, bukan hanya sekedar ditempel teksnya saja. Oke, ini isinya seperti apa nanti saya kirim karena kecil, seperti judul, konsepnya bagaimana, visualisasinya bagaimana, teknisnya, detailnya, kemudian di bagian akhir itu puter. Jadi puternya seperti apa. Kemudian desain yang sangat jelas dan simple. Font seperti ini menggunakan 2 atau 3 font, jadi tidak perlu macam-macam font kalau kalian menggunakan yang digital ya. Di digital, baik di Canva atau di PowerPoint atau di apapun, pilihan fontnya banyak. Tapi jangan kemudian diletakkan semua. Minimal di dalam satu poster itu 2 atau 3 jenis fontnya. Warna, konsistensi, dan alignment-nya. Contoh kasus saja. Contoh kasus bagaimana sebuah poster yang menarik. Itu jelas, yang di-highlight, yang ditonjolkan. Kemudian penjelasannya, ada latar belakang, gagasan idenya apa, ini konsepnya yang ditampilkan. Ini ada dua slide. Kemudian ini ada lokasi, ada aksononya. Untuk tahapan PA2 memang belum sampai sini. Tapi bukan berarti tidak bisa mendekati yang seperti ini. Karena toh materialnya, bahan-bahannya kalian sudah dapat. Ada denah, ada transformasi bentuknya, kemudian ada studi preseden bisa juga ditampilkan. Jadi di dalam poster yang utuh jelas apa yang mau di-highlight, kemudian narasinya, baik latar belakang, rumusan masalah, dan kemudian gagasan idenya, lalu teknisnya, prarancangan. Idenya seperti itu, ide besarnya seperti itu.
Dan ini saya ambil adalah beberapa poster-poster yang menang sayembara. Jadi bukan poster yang sembarangan, tapi poster-poster yang memang punya grade tertentu, jadi pemenang sayembara. Atau yang ini yang sudah advance sekali. Pak, kami kan gambarnya masih manual. Sedangkan contoh sudah sangat digital. Idenya yang diambil, bukan teknisnya, bukan tekniknya. Tapi saya memberi gambaran seperti ini supaya kalian ke depan tahu yang harus kalian siapkan dan bagaimana melayout. Ini kan jelas. Kalau kaitannya dengan grid tadi jelas. Ada gridnya, ada yang mau di-highlight, mana yang mau ditonjolkan. Di sini jelas sekali dia ingin menonjolkan tata ruang. Kemudian ini penjelasan singkat tadi yang dikatakan teksnya itu kan, narasinya baik yang latar belakang, rumusan masalah, ini kan solusi secara fungsional, lalu highlight utamanya ternyata dia mau di tata ruang, tapi bukan berarti kemudian tata ruang menjadi highlight dan mengabaikan perspektifnya, tapi jelas perspektifnya. Kemudian kalau kalian lihat, fokusnya bukan pada bentuk bangunan, tapi bagaimana dia mengolah ruangnya. Kalau yang di sini dia mengolah ruang-ruang dalam tapak yang cukup luas. Ada kontur dan segala macam, dia tata masanya seperti apa. Sehingga kalian bisa bandingkan bahwa di sini fokus kepada penataan ruangan-ruangan, di sini lebih ke menata masa-masanya. Bandingkan yang sebelumnya lebih fokus ke bentuk bangunan, sehingga dia meng-highlight transformasi bentuknya. Jadi silahkan kalian mulai pikirkan yang kalian kerjakan itu seperti apa, mau difokuskan seperti apa. Apakah ada beberapa yang memunculkan profesi, ada yang memunculkan suasana taman dan segala macam, silakan. Jadi itu menjadi kekuatan kalian. Lalu berikutnya adalah komunikasi secara market. Di PA1 kalian sudah membuat market. Yang masih menjadi pertanyaan, market yang bagus itu seperti apa? Kami mencoba membuat beberapa kriteria yang disebut market yang bagus, bukan hanya sekedar cantik secara visual, tapi apa yang mau disampaikan. Tekstur dari market itu merepresentasikan materialnya. Material kayu, material batu bata yang halus, material batu bata yang kasar, dicampur atau kaca, itu jelas. Kemudian proporsi dan skala, jadi ada manusianya, ada pohonnya, ada perbandingannya. Walaupun tanpa ditampilkan skalanya 1 banding berapa, bukan masalah situ, tapi kemudian proporsi bangunan terhadap manusia, terhadap pohon, itu juga perlu. Kemudian ada detail dan presisi di bangunan ini. Kembali lagi, karena arsitektur adalah ilmu visual, estetika. Estetika yang seperti apa? Estetika yang menceritakan, kembali lagi seperti poster, menceritakan maunya seperti apa dan nyaman dilihat. Salah satu kriteria nyaman dilihat adalah, kalau kalian perhatikan, ini masih studi, artinya belum final, tapi terlihat sangat bersih. Bekas-bekas lem benar-benar dibersihkan. Yang sering terjadi ketika membuat maket itu ilernya lem itu masih ada, itu kan karena ini secara estetik itu menyegarkan mata. Jelas secara konsep, kemudian supporting element seperti tapaknya seperti apa dijelaskan, modelnya seperti apa, ada perbandingan manusia,
ada landscape-nya juga, dan itu menjadi satu kesatuan. Oke. Penjelasannya sangat singkat, tapi perlu perenungan dalam. Tapi sebelum masuk ke sini ada pertanyaan dulu, karena ini akan benar-benar sepertinya akan menggegerkan kalian. Tolong pikirkan, ada pertanyaan nggak? Poster, market, dan segala macam. Ya. Tergantung kalian ingin menampilkan seperti apa. Kalau kasusnya rumah tinggal ya udah pedestal dan tapak mungkin bisa sama. Tapi kan nanti kalau berikutnya mungkin akan beda. Tapi kasus di PA2 mungkin bisa sama. Langsung aja di pedestal dan luasan tapaknya. Tuh, ada lagi. Skala nanti ada penjelasan. Oke. Siap-siap ya. Poster bebas. Poster bebas, tekniknya bebas. Karena buat kami poster itu hanya media mengkomunikasikan. Tapi kan gambarnya kalian sudah manual. Toh ini kaitannya dengan mata kuliah TMPB juga. Toh akan disetor secara file. Aja itu loh. Ketika digital maka perlu waktu tanda kutip untuk print. Ya kan? Oke. Kemudian spill aja karena Bu Rizka sudah cukup ramai di pagi ini di WA Group. Ukurannya sesuai dengan logbook. Jadi, kami tidak mau membebani kalian lagi. Jadi cukup besarnya se-logbook. Terserah. Bebas. Teknik bebas, mau tidur mau tegak terserah. Ukurannya logbook. Kenapa logbook? Supaya mudah. Nanti kan di akhir akan disetorkan. Ada lagi pertanyaan? Oke. Berdasarkan pengalaman baik yang disampaikan Bu Lili dan pengalaman tahun kemarin, kalau semuanya dikumpul di UAS pasti keteteran. Baik poster maupun maketnya. Sehingga kami akan bertahap melakukan penilaiannya. Minggu depan, denah dan potongan. Final. Ini kriterianya, nanti saya akan share. Kemudian kalau kalian perhatikan kriteria yang menjadi kriteria utama adalah standar PUPR. Bagaimana standar PUPR? Silahkan buka tugas 4, kalau nggak salah ya, yang mencontoh gambar. Itu standar PUPR. Poinnya cukup besar, 10-10, karena memang di PA2 ini kalian sengaja dilatih untuk paham benar yang harus digambar prarancangan itu standarnya seperti apa. Ini kriterianya dikumpulkan atau jadwal penilaiannya minggu depan. Di denah skala 1-100, potongan 2 buah skala 1-100 dikumpulkan minggu depan dengan total poin 30 dari 100. Oke. Minggu berikutnya yang mulai agak ribet, tampak dan perspektif. Tampak 2 buah, perspektif 1 buah. Poinnya lebih kecil, 25. Lalu di UAS, yang akan dinilai adalah poster dan maket. Jadi di UAS, yang akan kalian tampilkan itu poster dan maket, bukan berarti gambar-gambar sebelumnya tidak dibawa, tetap tolong dibawa gambar prarancangan. Tapi penilaian utama hanya di poster dan maket. Dan poinnya cukup besar, 40. Baik poster maupun maket poinnya 40. Kriterianya juga ada, bobot atau deskripsi penilaiannya juga jelas. Jadi file ini nanti akan saya share ke kalian supaya kalian tahu.
yang mesti kalian kerjakan dan mesti kalian sajikan seperti apa. Oke, sengaja dipecah seperti ini supaya itu bebannya tidak di UAS saja. Kalau di UAS saya saja biasanya kalian 3 hari sebelum UAS baru mengerjakan. Amburadul. Kalau produknya amburadul itu yang tersiksa kami. Jadi proses 1 semester itu ngapain? Jadi merasa bersalah sekali. Sehingga itu tadi kami memutuskan untuk dipecah. Minggu depan denah dan potongan. Ini yang krusial. Itu kenapa diletakkan di awal. Karena ini akan memengaruhi keseluruhan. Potongan. Kemudian minggu berikutnya agak sedikit bernafas karena tampak dan perspektif. Ini lebih kepada beautifikasi. Gambar tampak itu kan gampang. Yang susah kan bikin rendernya kan, pembayangannya. Mikirkan jatuhnya bayangan di mana yang mau diarsir, mana yang tidak. Perspektif juga seperti itu. Lalu minggu berikutnya poster dan maket. Maket terserah mau 150 atau 100. Dengan ketentuan seperti tadi. Detail, proporsi, kemudian memanjakan mata, susah. Mengidentifikasi memanjakan mata itu agak susah. Tapi ada penjelasan minimal bersih, minimal presisi, minimal bekas potongan-potongan itu dibersihkan benar. Iler-iler lem juga dibersihkan. Memanjakan mata, menarik, konsisten, sesuai dengan konsepnya. Itu kenapa gambar prarancangan tolong tetap di bawah, karena akan kami cek, dan elemen-elemen pendukung pohon, manusia, dan segala macam. Pertanyaan, Pak, monokrom atau warna? Kembali lagi, memanjakan mata yang mana? Dua-duanya punya kelemahan dan kelebihan. Pak Jo suka yang mana? Nggak peduli saya. Baik monokrom maupun berwarna itu bukan esensi buat saya. Pertanyaan? Yap. Terserah. Ukurannya terserah. Disesuaikan aja dengan marketnya. Ya mungkin se-logbook. Logbook kan itu kan kelihatan kan 100 gambar denahnya kan nggak ada. Pedestalnya dilengkapi dengan legenda dan segala macam. Ya, dilengkapi lah. Pak, apakah perlu kop? Logikanya gimana gitu? Di market ya, di market apakah perlu kop? Di poster tidak perlu kop, nggak apa-apa. Asal ada identitas si pembuat. Tuh. Pertanyaan? Yap. Hah? Apa yang mau, ide besar apa yang mau ditampilkan dari market? Apakah memang, kembali lagi kan ke tadi penjelasannya, konsep besarnya mau apa? Konsep besarnya mau apa? Kalau saya mundur sedikit, kenapa ini dibuka? Itu kan kaitannya dengan view mungkin, karena ini kan, kenapa ini tertutup? Karena dia ingin mengejar kreativitas bentuknya. Mundur lagi. Kenapa ini kelihatan? Kalau ini transparan, maka di bawahnya furniture-nya. Kalau ini tertutup, apa yang mau ditampilkan? Kembali lagi, tujuan membuat market ada furniture atau tidak, itu apa? Kenapa di PA1 furniture-nya diperlihatkan? Kalau kalian tutup seperti ini, nggak cerita apa-apa market kalian di PA1. Di PA1 kan booth, lebih ke aktivitas. Bukan
kreativitas bentuknya. Kalau di sini kan kreativitas bentuk rumah. Di sini ada kontur, ada plafon untuk melihat view. Efeknya adalah ini diperlihatkan. Jadi kembali lagi ke konsep maunya apa? Apa yang menjadi highlight dari rancangan kalian? Ini sekaligus juga untuk mengajak kalian untuk berpikir bahwa desain itu memang tentang keseluruhan, tapi ada yang menjadi poin utama, menjadi poin penting di dalam desain. Itu apa? Kami tidak bisa memberi apa ya, harus ini enggak, karena kembali lagi ke kalian. Dan itu adalah keunggulan dari arsitek. Mana yang mau ditampilkan, mana yang mau ditamakan. Ya. Lagi? Ada tambahan dari Pak Fajri atau Bu Lili? Pak Fajri enggak? Bu Lili mungkin berdasarkan pengalaman A1 dan segala macam, ini kan minggu-minggu krusial. Nah, offline. Offline. Nah, itu catatannya. Jadi catatan, kalau ini tidak mengumpulkan, sebaiknya tidak perlu mengumpulkan yang ini. Jadi ini, karena ini final, ya sudah. Kami minggu berikutnya, kami akan nilai berikutnya. Yang lewat ya lewat. Ya. Maaf, kami kejam, tapi itu harus kami lakukan. Karena kalau tidak bertahap seperti ini, sama aja ujungnya pasti keteteran. Di minggu depan, denah dan potongan, kalian tinggal kumpulkan saja. Ini akan nilai. Kenapa offline? Karena gambar kalian manual gitu. Tinggal nanti penyesuaian ya. Pak Fajri langsung lihat tanggalnya. Karena ada UTBK dan segala macam, itu masalahnya di situ. Semoga tidak terlalu mengganggu. Tapi tetap ya, jadwalnya tetap dikumpulkan. Tuh. Ada pertanyaan? Mulai tolong time manajemennya diatur, karena tidak hanya PA2, pasti ada SK yang nggak tahu berapa lembar. TMPB sudah nyempil di sini, tumpang, tinggal sejarah sedikit. Sejarah juga sudah, sebenarnya tinggal eksekusi, spill sedikit. Sejarah nanti bentuknya juga poster, tidak perlu laporan. Kenapa alasannya nanti saya jelaskan setelah ini. Tuh. Ya tinggal kerja, memang tinggal kerja. Kalau ada pertanyaan, Pak kemarin, terutama kelompok saya, Pak kemarin kan sudah kumpul ini. Kalau kalian anggap itu sudah sempurna, ya sudah. Tinggal disubmit aja, atau tinggal dikumpulkan saja di tahapan ini. Nah, kembali ke kalian ngukur sendiri, itu sudah baik atau belum. Di kelompok saya kan kemarin ada yang sudah perbaikan dan segala macam. Kalau memang perbaikan dianggap paling baik, ya sudah, silakan. Di tempat Bu Lili dan Pak Fajri juga sudah
mulai mengarah ke final.